Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Jayasari pada mata pelajaran Humas dan Keprotokolan 2. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang proyek 2-nya ya, yaitu tentang perjalanan dinas. Oke ya, tugas ini ada dua skema, yaitu menjadi tugas kelompok dan tugas mandiri. Oke, langsung saja Ibu bahas di sini. Kalian buka dulu materinya, sudah ada formatnya ya. Kalian tinggal ngisi aja. Kalian buka di Camilo, kemudian klik dokumen, kemudian klik bab 6 di situ. Ya, yang sebelah layar kiri ini ya. Klik bab 6 perjalanan dinas. Nah, kalian bisa download materinya di sini nih. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini nomor ini adalah sesuai dengan jumlah siswa dalam satu kelompok. Misalkan dalam kelompok ada 5 siswa, berarti di sini ditulis 1 sampai dengan 2 sampai dengan 5 sampai terakhir ya. Kalau misalkan dalam satu kelompok berisi 3 atau 4 siswa sesuai dengan nomor urut yang paling akhir kan, berisi 3 sampai dengan 4 siswa, berarti dia hanya cukup membuat 4 baris atau 4 kasus atau 3 kasus. Jadi sesuai dengan jumlah siswa dalam satu kelompok. Nah, ini saya contohkan di sini misalkan saya adalah seorang direktur, karena saya tidak bisa datang ke rapat, saya menugaskan supervisor atau bawahan saya sebagai pengganti saya untuk menghadiri rapat di Solo. Nah, rapatnya itu adalah tanggal 5 Maret ya, misalnya. Nah, untuk amannya, saya menugaskan supervisor itu untuk berangkat 1 hari sebelumnya atau H-1. Kalau misalkan hari hanya, apakah bisa? Bisa, misalkan ya, rapatnya jam 8 pagi, berarti kita pakai penerbangan pagi. Minusnya adalah hanya 1 siswa aja yang bisa mengerjakan, karena penerbangan pagi sebelum jam 8 itu cuma 1 sampai dengan 2 pesawat. Berarti nanti siswa yang lain nggak kedapatan data pesawat berikutnya karena sudah melampaui jam 8. Nah, untuk amannya adalah misalkan rapatnya tanggal 5 berarti berangkatnya adalah tanggal 4. Begitu juga pulangnya. Misalkan rapatnya 2 hari ya, tanggal 5 sampai dengan tanggal 6, berarti kepulangannya kita ambil data amannya H+1 atau 1 hari setelah rapat itu selesai. Misalkan rapat tanggal 6 berarti kita ambil tiketnya kepulangan belinya di tanggal 7, seperti itu ya. Nah, untuk yang warna orange ini adalah contoh saja. Nah, ini Ibu akan mentutorialkan cara menginput data ya. Oke ya, di sini saya bagi 2 layar ya, karena nggak cukup kalau 1, terlalu besar. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Ya, agenda perjalanan dinas, misalkan di sini PT Aku Bisa, jabatannya yang mau ditugaskan adalah supervisor, periode keberangkatannya misalkan ini saya ganti contohnya tadi 4 Maret ya. Misalkan 4 Maret 2021. Nanti kalian ganti sendiri ya. Nah, kemudian di sini pakai kelas ekonomi ya. Nah, di sini dari Jakarta, Solo, pulang pergi. Bagi kalian yang dapat kasus Yogyakarta, berarti diganti Jakarta, strip Yogyakarta, pulang pergi, seperti itu. Nah, ini saya langsung aja untuk ini ya, untuk nomor 2 misalkan saya isi buat contoh kalian mengerjakan. Nah, di sini kita ada ada 2 cara input datanya, yaitu yang pertama melalui website seperti saya ini, layar bagian kiri ya, kalian lihatnya, atau kalian bisa download aplikasi di Play Store dulu, Traveloka. Jadi kita samakan visi dulu, kita menggunakan aplikasi Traveloka. Jika ada pertanyaan siswa, Bu boleh nggak Bu kita pakai Tokped, kita pakai Shopee, kita pakai aplikasi lain, misalkan apa itu ya, pergi-pergi.com, sebenarnya boleh, cuman nanti pertanyaannya akan luas dan Ibu nggak bisa untuk menjawab itu semua. Jadi kita samakan visi aja, kita pakai Traveloka aja. Oke ya.
Ini saya contohkan untuk yang pakai web ya. Kalau misalkan kalian pakai download di HP kalian bisa, silahkan monggo. Mau pakai yang mana silahkan. Oke, kita pakai dari web dulu. Kita klik Traveloka, kemudian kita cari ya. Klik ini Traveloka solusi semua kebutuhan. Nah, tampilannya seperti ini. Langkah pertama adalah kalian harus rubah settingannya dulu, pakai mata uang IDR, kemudian pakai bahasa Indonesia, baru kemudian kalian pilih done. Oke ya, kalau saya ini udah otomatis done ya, di sini bahasa Indonesia. Ada yang belum, ada yang langsung bahasa Inggris. Kalau kalian bisa bahasa Inggris silahkan. Kemudian untuk mengisi ini kita klik pesawat ya, tiket pesawat. Kemudian tampilannya seperti ini, kalian lihat di layar bagian kiri. Nah, di sini saya mau berangkat dari Jakarta misalkan. Klik Jakarta di sini ya, All Airport Jakarta. Kemudian tujuannya kita pilih Solo. Kalau di sini nggak ada, bisa kita klik manual. Ketik manual, Solo. Oke. All Airport Solo. Kemudian tanggalnya kita pakai tanggal 4 ya. Ingat ya, tanggal 4 Maret itu hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Tuesday. Kemudian kita dewasanya satu orang dewasa nggak usah dirubah, kelasnya ekonomi saja, tetap reguler ya, ini jangan dirubah. Oke, kemudian kita klik cari tiket. Nah, di sini terdapat beberapa tampilan pesawat ya. Nah, masing-masing pesawat ini bisa kalian input per siswa. Misalkan siswa 1 pakai ini, siswa 2 pakai yang bawahnya, siswa 3 pakai yang bawahnya, begitu juga seterusnya. Jangan sampai sama. Apakah ketahuan, Bu? Ketahuan. Karena ketahuannya di mana? Di jamnya ini. Jamnya berbeda-beda. Kemudian harga tiket itu yang harus kalian tahu per menit, per jam, dia itu akan fluktuatif atau berubah-ubah ya. Nah, nanti kalau kalian yang copy paste aja akan ketahuan karena soalnya nanti untuk perjalanan dinasnya masih jauh, kisaran tanggal 1 Agustus ya. Nah, nanti berarti kalau yang copy paste cuma diganti jam sama harga tiketnya kan ketahuan, karena kalau masih lama 3 bulan dari sekarang itu harga tiket itu belum fluktuatif, masih sama. Jadi kalau kalian yang copy paste atau cuma diganti doang atau ngasal itu pasti ketahuan karena masih harganya belum berubah dan saya bisa ngecek ya anak ini mengerjakan benar apa enggak. Nah, oke, misalkan saya asumsikan ini ya, apa namanya, ini nomor 1 kan contoh aja ya. Ini saya coba jadi siswa yang kedua. Berarti saya pakai nomor penerbangan yang kedua. Ini penerbangan pertama kan jam 5. Saya siswa yang kedua, absen 2, saya pakai penerbangan kedua. Nah, misalkan di sini harinya tadi keberangkatannya adalah Kamis ya. Kamis 04 Maret 2021. Oke ya. Kemudian nama maskapainya adalah Lion Air. Ya, klik Lion Air ini. Kemudian setelah itu jam keberangkatan kita pakai ini nih, 06.30 dari CGK ya. 06.30. Selanjutnya jam kedatangan kita pakai ini 07.40. Nah, setelah itu rute bandaranya kita pakai yang tulisan ini loh, CGK dan SOC. CGK ini adalah nama kode Bandara Jakarta. Jadi jangan salah ya, bandara di Jakarta kan ada 2, Cengkareng atau Soekarno-Hatta dengan Halim Perdana Kusuma. Kalau CGK itu yang Soekarno-Hatta, kalau HLP itu Halim Perdana Kusuma. Nah, ini CGK. Berarti kita klik di sini, kita tulis CGK, spasi, tanda penghubung, spasi lagi ke Solo, SOC atau dari Sumarmo. Nah, transit ini kita tulis apa? Di sini ada keterangan nih, langsung ya. Oke, ada keterangan langsung. Nah, di sini kalian tulis langsung. Transit itu apaan sih, Bu? Transit itu adalah seperti kalian naik angkot, oper dulu.
misalkan kamu ke Jakarta ke Solo. Nah, transit dulu ke Jogja. Jadi Jakarta ke Jogja dulu pesawatnya, turun di Jogja dulu, dia mau nurunin mau nurunin penumpang yang ada di Jogja, kemudian baru ke Solo. Nah, itu transit ya. Jakarta, Jogja, Solo, penerbangannya begitu rutenya. Nah, karena ini Jakarta langsung ke Solo, tulis langsung tanpa transit. Nah, fasilitas bisa kalian klik di sini. Nih, bagasi, atau kalian bisa klik di detail penerbangan. Klik. Nah, di sini akan terlihat nih, ya, fasilitas sama keterangannya. Nah, di sini bisa kalian tulis seperti ini, Boeing 737, tata kursi 33, kemudian jarak 29 inch, kemudian free bagasi 7 kilo, sama ya. Kemudian bagasi beli saat pesan. Oke, ini sama ya, sama dengan yang di atas. Ini misalkan saya copy paste saja. Oke, kemudian selanjutnya harga tiketnya berapa? Harga tiketnya kita lihat tadi di nomor yang penerbangan yang kita nomor 2 ya. Harga tiketnya adalah info harga. Info harganya adalah sebentar. 387 ya. Oke. Atau 387 ya harganya. Nah, di sini tulis 387. Maaf, salah, sebentar. Saya salah tulis, sebentar. Di sini harga tiketnya 387. Nah, sumbernya adalah tulis traveloka.com. Oke ya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana yang transit? Nah, misalkan ada yang transit seperti ini langsung semua ya. Sebentar. Ada yang ini langsung semua. Nah, ini ada yang satu transit nih. Misalkan nih ya, contohnya ini. Dia transitnya di mana? Satu transit kan ini. Kalau satu transit dia mampir dulu ke kota lain misalkan. Kita lihat detail penerbangan. Dia transit di mana? Dia transitnya Jakarta, transit Bali dulu, Bali kemudian baru ke Solo. Nah, misalkan seperti ini, berarti caranya, misalkan ya, kasus yang berikutnya adalah ada transit mampir dulu, berarti tulis di sini satu transit. Kamu tulis rutenya di sini, ya. Kalian tulis CGK, kemudian sebentar. Satu transit, sebentar ini saya salah tulis di sini. Satu transit, oke, bawahnya tulis bandaranya CGK Bali itu Denpasar ya, DPS ya. Ini ya. CGK mampir ke Bali dulu, ke DPS, kemudian baru ke SOC. Nah, di sini tulis satu transit, tapi bandaranya ditulis CGK spasi penghubung kemudian DPS Denpasar spasi penghubung SOC, seperti ini. Kalau misalkan transit. Oke. Itu saja dulu ya untuk keberangkatan. Terus gimana Bu kalau misalkan kepulangannya? Tadi kan rapatnya tanggal 5 sampai tanggal 6. Untuk kepulangannya kalau bisa H+1 atau setelah rapat itu selesai. Kalau rapatnya selesai tanggal 6 berarti kita ambil kepulangan tanggal 7.
Oke ya, caranya adalah masih sama seperti tadi. Kita tinggal rubah ininya aja, data pesawatnya aja. Klik tiket pesawat, tadi kan Jakarta Solo ya, seperti ini. Kalian tinggal klik ini aja, putar balik. Nah, tanggalnya kita ganti tanggal 7 ya, kan selesainya tanggal 6. Berarti tanggal 7, pulang, kemudian klik cari. Nah, pengisiannya sama seperti tadi ya, tinggal kalian klik kolom yang paling bawah, kalian geser. Ini juga sama, anaknya disesuaikan jumlah siswanya dalam satu kelompok. Misalkan kelompok pertama Nur Habibah, dia harus ngisi ini dulu ya, yang pertama. Yang kedua misalkan Tri Aulia. Nah, di sini ditulis di sini Tri Aulia nomor 2. Begitu juga nomor absen berikutnya, misalkan nomor setelah kelompok itu kan 1 sampai dengan 5 ya, 6. Nomor 6 itu di daftar pertama. Nomor absen 7 di daftar berikutnya, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, ini tinggal dibalik aja ya, sama dengan yang tadi. Ini tanggalnya tulis, nama maskapainya tetap sama, jam keberangkatan sesuaikan dengan data. Yang berbeda adalah di rutenya, dia rute balik, berarti SOC kemudian tanda penghubung CGK. Transitnya masih sama, apakah langsung atau dia transit ya. Tinggal klik aja di sini, tulis kalau misalkan nggak transit, tulis langsung. Kemudian ini masih sama, harga ditentukan sesuai dengan data, sumbernya masih sama. Nah, ini hanya contoh saja ya, soal kalian nanti berbeda. Soalnya nanti saya akan ketik, saya share di grup. Oke ya, itu saja penjelasan dari Ibu. Deadline-nya satu minggu ini harus selesai ya, sampai dengan hari Senin nanti. Jadi nanti per kelompok saya akan tanyakan satu-satu, karena ini adalah project 2 untuk uji kompetensi. Oke ya, sekian dulu dari Ibu. Nanti ada sesi tanya jawab, kita ketemu di Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.